Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai mohon dibantu subscribe YouTube ini ya. Insya Allah surga imbalannya kepada kalian, amin. Air Zam-Zam adalah air yang diambil dari sumur Zam-Zam, yang terletak di dalam Masjidil Haram di kota suci Makkah, Arab Saudi. Air ini memiliki makna dan nilai penting bagi umat Islam, karena dipercaya sebagai salah satu tanda keajaiban yang diberikan Allah kepada umatnya. Sejarah air Zam-Zam berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Menurut legenda Islam, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istrinya, Hajar, dan bayi Ismail di padang gurun yang tandus di Makkah, mereka mengalami kehausan yang luar biasa. Di tengah kesulitan itu, Hajar berlari-lari mencari air untuk putranya yang kehausan. Dalam pencariannya, Hajar mendengar suara burung bernama Zam-Zam yang mengarahkan ke arah suatu tempat. Disitulah Hajar menemukan sumur Zam-Zam yang airnya muncul setelah ia menggali tanah dengan kakinya. Air Zam-Zam menjadi sumber air yang melimpah di Makkah dan menjadi penyelamat bagi Hajar dan Ismail. Dikarenakan keajaiban yang terjadi saat air Zam-Zam muncul, air ini dianggap memiliki keberkahan dan keistimewaan yang luar biasa. Air Zam-Zam juga dihubungkan dengan berbagai keajaiban dan mukjizat dalam sejarah Islam, seperti peristiwa Nabi Ismail melempar batu saat membangun Ka'bah. Hingga kini, air Zam-Zam masih mengalir di sumur Zam-Zam di Masjidil Haram dan menjadi sumber air yang sangat dihargai oleh umat Islam. Setiap tahun, jutaan jemaah haji dan umrah datang ke Makkah untuk mendapatkan air Zam-Zam dan meminumnya dengan harapan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah. Dalam tradisi Islam, air Zam-Zam juga sering dijadikan sebagai air minum dalam berbagai acara penting dan ibadah, serta diyakini memiliki manfaat kesehatan dan spiritual yang besar bagi mereka yang meminumnya. Profesor Geologi dan Sumber Daya Air di Institut Penelitian Afrika Abbas Syaraki mengatakan, sumur Zam-Zam di Mekah tidak pernah kering karena terhubung dengan air tanah terbarukan. Karena itu, air Zam-Zam ini dianggap berkah bagi umat Islam. Seperti diketahui, sumur Zam-Zam berasal dari zaman Ismail ibnu Ibrahim dan terletak di sebelah timur Ka'bah Suci, di dekat halaman Masjid Al-Haram. Dokumen sejarah menunjukkan bahwa kedatangan Ismail ke Mekah pada tahun kelahirannya, sekitar tahun 1910 sebelum Masehi merupakan tahun munculnya Zam-Zam. Antara hari ini dan pertama kali muncul air Zam-Zam kira-kira 4000 tahun sesuai kalender Hijriah. Hal ini segera menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana air Zam-Zam tidak pernah habis selama ribuan tahun. Penjelasan ilmiah dari Profesor Syaraki, tidak adanya penipisan dalam geologi berarti bahwa air dapat diperbarui secara alami. Air tanah dapat diperbarui, seperti di sumur Zam-Zam, katanya seperti dikutip Egypto Today. Dia menambahkan, Mesir memiliki gurun barat, reservoir batu pasir Nubian yang terletak di oasis. Namun, itu tidak dapat diperbarui. Air Zam-Zam adalah air terbarukan. Sumber airnya berasal dari hujan. Mekah adalah daerah pegunungan dan salah satu lembahnya menampung sumur Zam-Zam di dataran rendah, kata Syaraki. Air Zam-Zam dipercaya berkhasiat bagi tubuh. Sejumlah penelitian pun dilakukan untuk membuktikan keistimewaan air ini. Masaru Emoto seorang peneliti asal Jepang, salah satu yang menelitinya. Dalam buku, The True Power of Water, dijelaskan bahwa air Zam-Zam mempunyai molekul yang beraturan mirip kristal. Penelitian yang diterbitkan di National Center for Biotechnology Information, NCBI, air Zam-Zam mengandung 4 ion logam esensial, seperti kalium, natrium, magnesium, dan kalsium. Selain itu, ada juga 7 ion logam lain di dalam air Zam-Zam, termasuk vanadium, mangan, zat besi, kobalt, tembaga, zinc, dan molibdenum. Pada 1908 dan 1973, dilakukan analisa kimiawi dan membuktikan bahwa air Zam-Zam memang bebas dari kuman dan polutan. Air ini dianggap sebagai mineral dengan kandungan 2000 mg/liter. Penelitian lain juga mengatakan bahwa air Zam-Zam berbeda dengan air lainnya dalam banyak hal, tidak berjamur dan tidak berubah warna, rasa, atau bau. Pertumbuhan biologis dan vegetasi biasanya terjadi di sebagian besar sumur. Hal ini membuat air menjadi tidak enak karena pertumbuhan alga yang menyebabkan perubahan rasa dan bau. Namun di sumur air Zam-Zam tidak ditemukan tanda-tanda pertumbuhan biologis. Fakta sains di atas membuka mata kita mengenai air Zam-Zam.
Tak kalah penting, penelitian dari Masaru Emoto juga menjadi suatu yang unik bagaimana bentuk kristal Zam-Zam dan penemuan sains olehnya. Mengacu pada Masaru Emoto dalam naskah Project Miracle of Water yang disupervisi oleh Wafa Mansur Frigui, kualitas, kemurnian air Zam-Zam tidak akan ditemukan di tempat lain di dalam air manapun di muka bumi ini. Masaru mendapat kristal berbentuk unik. Sesuai namanya, Zam-Zam yang terdiri dari dua kata. Zam-Zam berbentuk dua kristal. Ia menggunakan teknik Gunano dan banyak meneliti tentang air Zam-Zam. Masaru menemukan bahwa jika satu tetes air Zam-Zam bercampur dengan 1000 tetes air biasa, maka air biasa akan mendapat kualitas yang sama seperti air Zam-Zam. Pada beberapa pengujian, Masaru menemukan bahwa kualitas atau kandungan air Zam-Zam tidak dapat diubah. Serta, meskipun didaur ulang, air Zam-Zam akan tetap murni tanpa perubahan. Salah satu keajaiban air Zam-Zam adalah tidak mengering di gurun pasir Makkah yang panas dan kering. Kemunculan sumur Zam-Zam itu sendiri mengarah pada fondasi pemukiman lembah di Makkah. Air Zam-Zam memiliki arti yang signifikan bagi umat Islam. Jutaan peziarah membawanya ke negara asal mereka karena Zam-Zam penuh keberkahan. Zam-Zam berbeda dengan air alami dari segi kandungan mineral dan fitur radiologinya, sehingga punya khasiat menyembuhkan banyak penyakit. Berikut ini fakta-fakta ilmiah air Zam-Zam, dirangkum dari berbagai sumber. Tidak ada pertumbuhan biologis. Sumur Zam-Zam sudah sangat tua, berumur lebih dari 4000 tahun. Air ini muncul ketika istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar, putus asa mencari sumber air bersama putranya Ismail. Secara ajaib, mata air Zam-Zam keluar saat Nabi Ismail menangis karena kehausan di padang pasir. Terlepas dari kenyataan bahwa sumur Zam-Zam sudah sangat tua, uniknya tidak ada pertumbuhan biologis seperti ganggang atau partikel jamur di dalamnya. Kaya mineral. Keragaman mineral yang terkandung dalam satu tetes air Zam-Zam tidak dapat ditemukan di setetes air pun dari tempat lain di bumi, sehingga membuat air dari sumur Zam-Zam tidak hanya suci tetapi juga unik dan sehat. Kemurnian air Zam-Zam. Kualitas air Zam-Zam dan kemurniannya tidak dapat diubah bahkan setelah dicampurkan sejumlah bahan kimia dan mencoba mengubah komposisinya. Oleh karena itu, kemurnian air Zam-Zam tidak hanya sangat bermanfaat bagi tubuh manusia, tetapi juga merupakan sebuah keajaiban. Komposisi air Zam-Zam. Ada 34 unsur yang diketahui dalam air Zam-Zam antara lain, kalsium, Ca, magnesium, Mg, natrium, Na, dan klorida, Cl, dalam konsentrasi yang lebih tinggi daripada air alami. Kemudian ada unsur antimon, Sb, berilium, B, bismut, Bi, brom, Br, kobalt, Ko, iodium, I, dan molibdenum, Mo, kurang dari 0,01 ppm. Jejak kromium, Sir, mangan, Mn, dan titanium, Ti, juga terlihat dalam air Zam-Zam. Sebuah studi hidrokimia memperlihatkan, air Zam-Zam adalah air natrium klorida yang berasal dari meteorit. Keajaiban lain adalah bahwa jumlah 4 unsur berbahaya, arsenik, As, kadmium, Cd, timbal, Pb, dan selenium, C, berada di bawah tingkat risiko untuk diminum manusia. Artinya, meskipun memiliki kandungan yang biasanya dianggap berbahaya, Zam-Zam secara ajaib masih aman dan sehat untuk kita minum. Tingginya kadar kalsium dalam air Zam-Zam juga membuatnya lebih baik untuk dikonsumsi manusia. Stimulasi aquaporin. Aquaporin, juga disebut saluran air, adalah pori-pori di membran sel biologis, terutama memfasilitasi pengangkutan air antar sel. Nah, air Zam-Zam memiliki kemampuan merangsang aquaporin dan dengan demikian meningkatkan pengaturan air antar sel, sehingga membuatnya sangat sehat untuk kita minum. Perlindungan terhadap penyakit. Air Zam-Zam memberikan perlindungan terhadap beberapa penyakit, seperti katarak turunan, masalah nefrogenik, dan diabetes. Stimulasi sistem reproduksi. Air Zam-Zam menyebabkan peningkatan regulasi pesan interseluler GAP juntional dan antibodi conesin 43 di endometrium. Selain itu, Zam-Zam juga merangsang perkembangan jendela implantasi melalui stimulus aquaporin karena memiliki kandungan fluorida yang tinggi, berkontribusi pada aksi antimikroba padat. Oleh karena itu, air Zam-Zam bertindak sebagai antioksidan karena merangsang oksida nitrat, NO, endometrium. Manfaat antitumor.
Air Zam-Zam memiliki sifat onkolitik yang unik dan memiliki efek antiinflamasi yang kuat. Karena itu, air Zam-Zam memiliki faktor nekrosis antitumor, TNF, yang kuat dan berpengaruh pada interleukin I, IL-1. Air Zam-Zam memiliki efek aksi onkolitik melalui pengaruh yang tidak diinginkan pada imunologi endokrin dan sistem pertumbuhan tubuh. Tidak diragukan lagi, air Zam-Zam adalah hadiah dari Allah untuk kita, karena memiliki semua sifat yang tidak dikandung oleh air biasa. Ia memiliki kemampuan untuk melawan banyak penyakit dan juga berkontribusi untuk menjaga sistem kesehatan tubuh kita. Meskipun manfaat-manfaat ini sangat dihargai oleh umat Islam dan telah menjadi bagian dari tradisi mereka selama berabad-abad, bagi umat Islam, air Zam-Zam tetap menjadi simbol keajaiban dan rahmat Allah, dan banyak yang terus mengonsumsinya dengan keimanan dan keyakinan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberikan komentar untuk terus mendukung saluran ini dalam menyebarkan kebaikan dan ilmu agama. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di video berikutnya.